Baik, saya akan menjelaskan bagian pengobatan teknologi. 1. Terapi gen. Terapi gen pada manusia didefinisikan sebagai transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien, baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun ekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. 2. Terapi sel. Menurut American Society of Gen Cell Therapy, terapi sel merupakan terapi yang berfungsi untuk meringankan atau menyembuhkan penyakit melalui transfer sel hidup dan intak. Secara umum sampai sekarang terdapat 2 jenis sel yang diteliti dan berpotensi terapeutik, yaitu sel punca atau stem cell dan sel imun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal diproduksi untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita dengan harapan akan bersifat seperti antibodi organik tubuh untuk selanjutnya berikatan dengan protein asing yang disebut dengan antigen. Termasuk diantaranya antigen berasal dari bakteri, virus, sel kanker, dan sel inflamatori lainnya. Selanjutnya bioteknologi dalam mendeteksi penyakit itu ada beberapa. Nah, di sini kami ada ambil 4. Yang pertama itu ada PCR. Nah, seperti kita tahu pada masa pandemi PCR ini sangat banyak digunakan karena dia ini mempunyai probabilitas yang sangat tinggi. Dia itu bisa mendeteksi virus, bakteri, ataupun biasanya digunakan pada kasus kematian atau tindakan kriminal yang dicurigai. Nah, PCR ini merupakan suatu sistem pemeriksaan untuk replikasi DNA yang memungkinkan suatu rangkaian DNA target spesifik mengalami amplifikasi secara selektif atau bertambah beberapa juta kali dalam waktu beberapa jam saja. Nah, hal inilah yang memungkinkan metode PCR ini digunakan untuk pemeriksaan genetik atau penyakit infeksi. Nah, yang kedua itu ada ELISA. Nah, ELISA ini sudah diakui sebagai alat diagnostis yang efektif dan efisien. Ini tidak memakan waktu yang lama pengerjaannya dan lebih mudah dibandingkan dengan netralisis virus untuk mengukur tingkat antibodi. Adapun prinsip dari reaksi ELISA ini adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitan warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Kemudian itu ada NGS. Nah, NGS ini juga memungkinkan diagnosis genetik yang murah dan cepat. Dia ini menyoroti relevansi mutasi mosaik dan de novo, mengungkap spektrum fenotipik yang luas dan sebagian besar gen mendeteksi pewarisan digenik atau adanya lebih dari satu penyakit langka pada pasien yang sama. Jadi NGS ini dapat kelebihan itu dia tuh dapat mendeteksi penyakit itu secara bersama-sama lebih dari 2 penyakit. Nah, biasanya dia itu penyakit genetik. Kelebihan NGS ini adalah hanya membutuhkan sejumlah kecil sampel DNA untuk menghasilkan sejumlah besar data serta memiliki sensitivitas dan spesifikasi sangat tinggi. Kemudian ada FISH, itu teknologi pengenalan makromolekul berdasarkan sifat komplementer DNA atau untai ganda DNA atau RNA. Teknologi ini awalnya dikembangkan sebagai alat pemetaan fisik untuk menggambarkan gen dalam kromosom. Resolusi analitik yang tinggi pada tingkat gen tunggal serta sensitivitas dan spesifikasinya yang tinggi memungkinkan penerapan langsung untuk diagnosis. Nah, untuk alat-alatnya itu sudah kami tampilkan yang di bawah-bawah ini. Baiklah, ada yang bisa dideteksi secara bioteknologi. Yang pertama itu ada penyakit-penyakit infeksi seperti COVID-19, HIV, AIDS, lalu ada hepatitis B dan C, lalu ada tuberkulosis dan malaria. Kalau untuk COVID-19 sendiri, itu dapat dideteksi dengan menggunakan RT-PCR. Dan untuk mendeteksi RNA virus
si COVID-nya itu. Lalu untuk HIV dideteksi dengan ELISA untuk mendeteksi virus HIV dan viral load-nya. Untuk hepatitis B dan C itu sama seperti COVID, dideteksi dengan PCR dan serologi untuk mendeteksi si virus dan antigennya. Kalau untuk tuberkulosis itu sama dideteksi dengan PCR juga, dia untuk mendeteksi si DNA dari Mycobacterium tuberculosisnya. Kalau malaria, dia itu dideteksi dengan rapid diagnostic test atau RDT dan PCR untuk mendeteksi Plasmodium SPP. Lalu ada penyakit autoimun kayak lupus erythematosus systemic, itu dengan tes ANA yaitu antinuklear antibody dan di tes DNA-nya melalui ELISA. Lalu ada artritis reumatoid, yaitu dideteksi faktor reumatoid atau RF-nya dengan anti-CCP, yaitu antisiklik citrullinate peptidnya melalui serologi. Lalu yang ketiga itu ada penyakit multiple sklerosis, yaitu tes yang digunakan itu oligoklonal, dia itu dalam bentuk cairan cerebrospinal dan deteksi antibodi spesifik. Lalu ada pun penyakit-penyakit lain seperti Alzheimer, diabetes mellitus tipe 1 dan 2, lalu ada kanker paru-paru. Next. Baik, untuk mekanisme pengobatan bioteknologi yang pertama ada yang polymerase chain reaction to PCR. Ada 4 contohnya. Yang pertama ada cold PCR, yaitu dengan cara denaturasi selektif, mismatch atau heteroduplex DNA atau campuran DNA tipe mutan dengan tipe wildnya pada suhu kritikal. Yang kedua ada PNAC PCR atau penghambatan secara selektif perbanyakan fragmen DNA tipe wild menggunakan oligopeptida. Yang ketiga, suppression PCR dengan cara amplifikasi spesifik pada daerah SS loop dari hairpin DNA yang terbentuk dari ikatan komplementari yang kuat pada ujung-ujung linker menggunakan primer spesifik gennya. Yang keempat ada tetra arms PCR dengan cara amplifikasi fragmen gen spesifik menggunakan sepasang primer pengamit atau flanking primer dan sepasang primer internal yang berposisi saling berlawanan arah. Yang selanjutnya enzim link immunosorbent assay ELISA. Ada 4 contohnya juga. Yang pertama ada direct ELISA dengan cara antigen dimobilisasi pada well plate, lalu antigen tersebut langsung dideteksi menggunakan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim yang sudah memiliki substrat seperti HRP. Yang kedua ada indirect ELISA dengan cara antigen dimobilisasi pada well plate, lalu antibodi utama yang tidak berlabel menempel pada antigen spesifik, kemudian antibodi sekunder yang terkonjugasi dengan enzim menempel pada antibodi utama. Yang ketiga, sandwich ELISA dengan cara pada metode ini dibutuhkan pasangan antibodi yang cocok. Setiap antibodi harus memiliki lokasi atau epitope yang spesifik dan tidak overlapping pada antigen. Yang keempat, kompetitif ELISA dengan cara antigen dimobilisasi pada well plate, lalu ditambahkan antibodi anti-A yang sudah terkonjugasi dengan enzim sebagai inhibitor antigennya. Sampel yang berisi antibodi anti-A dimasukkan dalam well plate. Kedua antibodi tersebut akan berkompetisi untuk berikatan dengan antigen. Next. Selanjutnya untuk mekanisme pengobatan bioteknologi untuk NGS atau Next Generation Sequencing. Sequencing genom melibatkan sequencing seluruh genom dan memetakan urutan kembali ke genom manusia untuk mengidentifikasi mutasi. Dalam sequencing total eksosom, semua eksom dari semua gen yang diketahui dikelompokkan pada kedalaman yang relatif lebih dalam. Sekuensi polimer melibatkan sekuensi fragmen eDNA yang dihasilkan oleh transkripsi terbaik dari
terbalik dari RNA. Selain mengidentifikasi mutasi genetik dan penggunaan lain NGS adalah untuk meningkatkan obat individu untuk dirancang secara rasional. Selanjutnya untuk FISH atau fluorescence in situ hybridization. Mekanisme fisik mengikuti langkah-langkah pemrosesan persiapan jaringan atau hibridisasi, dan mencuci atau post hybridization. Jadi pada tahap persiapan jaringan ini biasanya mencakup baik fiksasi dari pemilik jaringan dan keseimbangan. Ini penting dalam menentukan tingkat penetrasi pada serta integritas morfologi sampel. Yang selanjutnya itu reaksi hibridisasi. Dapat berisi berbagai komponen yang berbeda. Selain jaringan, sebagian besar solusi hibridisasi yang didokumentasikan termasuk bahan natrium sodium eritase atau SSC dengan formamide. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah pencucian atau pasca hibridisasi adalah untuk memisahkan hibridan non spesifik dan menghapus molekul prop yang tidak terikat di jaringan untuk meminimalkan hasil untuk dideteksi dari DNA yang diperiksa tadi. Baiklah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan materi kali ini. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, kami persilahkan. Dan kepada Bapak, kalau ada pertanyaan, kami persilahkan, Pak. Ya, yang tadi itu pengobatan atau mekanisme. Di judulnya mekanisme pengobatan. Ada PCR, ELISA. PCR ada berapa jenis, ELISA ada berapa jenis. Nah ini, mekanisme pengobatan bioteknologi, ada PCR, ELISA. Ini bukannya teknik atau mekanisme deteksi penyakit ya. Silakan dijawab. Izin Pak, kalau yang ini memang mekanisme deteksi penyakit, nah Pak, salah buat judulnya itu, bukan mekanisme pengobatan Pak.
Jadi Ya, mekanisme pengobatannya yang mana tadi? Sebelumnya ya? Deteksisme. Awal judul-judul di awal? Slide-slide di awal. Nah, contoh untuk terapi gen, terapi sel ini apa ya? Contoh penyakitnya. Ada lagi, mungkin kalau perempuan lebih tahu, terapi kromosom. Di kecantikan. Coba ini contohnya apa? Terapi gen. Baik Pak, sebentar akan kami cari jawabannya sebentar ya Pak. Izin menjawab Pak. Jadi contoh penyakit dari terapi gen dan terapi sel ini, kalau dari terapi gen ini dia biasanya itu kayak penyakit kanker gitu Pak. Jadi dia itu diambillah sel kankernya itu di mana gen tersebut. Kalau di terapi sel ini biasanya itu sering digunakan itu untuk pasien diabetes itu untuk terapi insulin gitu Pak. Terapi insulinnya yang dimasukin. Ini sel-sel. Hormon itu bisa asam amino. Maksudnya itu kayak Protein. Sel-sel beta pankreasnya itu yang menghasilkan insulin dimasukkan ke dalam tubuh pasien itu untuk mengontrol kadar gula darah. Sel beta pankreasnya. Enggak, ya injek dimasukkan selnya ini, stem cell itu gunanya untuk apa? Stem cell. Pada pasien diabetes yang pankreasnya rusak, tipe berapa tuh? Tipe 1. Kemudian dilakukan stem cell. Gunanya apa? Gunanya itu untuk menghasilkan insulin Pak. Terus dia juga bisa sehingga dia dapat mengontrol kadar gula darah. Bukan selnya itu menghasilkan insulin, bukan sel yang dimasukkan menghasilkan insulin. Tujuannya apa ya stem cell? Coba dibaca dulu stem cell sekilas. Izin Pak, tujuannya itu untuk mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Nah, iya. Jadi dia memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, pada akhirnya supaya pankreasnya bisa bekerja normal kembali atau ada sel-sel yang bisa kerja normal sehingga bisa menghasilkan insulin, terbentuk insulin. Jadi tujuannya itu memperbaiki sel pankreas, ya, sel beta pankreas gitu. Kalau yang stem cell.
Nah, kalau terapi gen, gimana tadi terapi gen? Tadi untuk pengobatan kanker, Pak. Mekanismenya gimana? Jadi dia itu gennya itu dimasukkan ke dalam sel kanker, Pak. Supaya Izin Pak, itu bertujuan untuk meningkatkan pasien sehingga dapat mengenali dan menyerang sel kanker secara lebih efektif, Pak. Kalau mekanismenya gimana ya? Mekanismenya bagaimana itu? Sekilas mungkin vaksin kalian udah belum? Vaksin? Kalian vaksin sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ada jenis vaksin yang memasukkan gen kan? Ada nggak di materinya? Halo, tolong direspon. Nggak harus kelompoknya siapapun. Ada nggak vaksinasi menggunakan gen? Izin Pak, vaksin COVID-19 mungkin Pak. Iya, iya. Iya Pak. Lalu bagaimana ininya? Mekanismenya? Izin Pak, jadi kan Pak, vaksin COVID-19 itu mengandung gen COVID-19 ini. Jadi nanti gennya ini akan mengenali tubuh manusia Pak. Jadi ketika virus corona menyerang tubuh manusia, gen ini sudah mengenali virus COVID-19 Pak. Sehingga vaksin tadi dapat mencegah terjadinya penyebaran virus corona Pak. Coba diulang. Coba ulang. Gimana? Yang vaksin yang gen. Izin Pak, izin Pak. Tadi kan sudah tadi kan yang dimasukkan ke dalam vaksin itu gen virus COVID ini Pak. Jadi gen virusnya COVID ini masuk ke dalam tubuh, terus dia membentuk sebuah seperti antibodi atau antigen gitu Pak. Nah jadi ketika virus corona ini menyerang, sudah terbentuk antibodi yang bisa mencegah virus corona Pak.
Oke. Nah, vaksin itu juga sendiri kan pengobatan bioteknologi gitu kan. Vaksin salah satunya. Kalian nggak masukkan di sini. Salah satu kan vaksin. Ya, ada vaksin itu yang menggunakan gen. Kita balik lagi ke PCR juga masuk ini ya. Teknik PCR itu diambil dari sintesa protein kan. Sintesa protein itu kan terjadinya di DNA. Di DNA oleh gen tertentu gitu ya. Salah satu gen. Nah, gen itu kan nanti mengalami mengalami transkripsi, translasi, kemudian terbentuklah protein itu, gen tertentu. Nah, protein kalau di sini cerita si vaksin dan terapi gen, artinya ada gen tertentu yang akan membentuk protein tertentu. Proteinnya untuk apa? Misalkan kalau di vaksin itu protein ini nantinya yang akan dikenali oleh sel sel imun gitu ya, proteinnya. Nah, kalau dari tadi cerita temannya mungkin ini si virus gitu ya. Virus ini kan punya RNA atau DNA-nya, ada gennya gitu. Gen tertentunya ini dipotong, sepotong gennya ini kemudian dimasukkan, disisipkan ke gen manusia, nanti mengalami transkripsi translasi, terbentuklah protein yang nanti akan induksi pembentukan sistem yang mungkin menghasilkan protein tertentu yang bisa menyerang sel-sel cancer ya, kurang lebih begitu. Atau bagaimana yang vaksin dan gen tadi yang menjelaskan? Halo, direspon aja kalau ini. Siapapun Iya, Pak. boleh ngerespon, nggak harus yang bertugas. Oh, iya, Pak. Ya, menandakan kalian paham aja gitu direspon. Ya, terapi gen. Apalagi bioteknologi pengobatan, terapi gen, terapi sel, antibodi monoklonal kita sudah belajar minggu lalu. Sudah paham. Kemudian apa lagi? Nah, izin Pak, stem cell mungkin Pak bisa jadi contohnya Pak. Stem cell ya, terapi sel. Nah, ini Oh iya, terapi sel. Itu dijelaskan sama temannya. oh iya sel. Iya Pak. Sel punca atau stem cell. Ya. Kemudian apa lagi? Yang harusnya vaksin juga kalian masuk nih, pengobatan. Bisa ditambah. Apalagi pengobatan bioteknologi. Oke. Apakah sudah? Kalian ini buat slide-nya pakai apa ya? PPT atau Canva? Izin Pak, Canva Pak. Anak-anak sekarang suka boleh. Oke, lanjut. Mau disampaikan? Siapa tadi? Oh, saya ya Pak tadi Pak. Oh, siapa tadi yang mau nyampaikan? Antibody contoh tadi Pak ada antibody monoklonal, terus kalau nggak salah Pak ada obat-obat golongan TNF alpha Pak yang diambil dari yang dibuat secara bioteknologi juga Pak. Oke, terus itu mekanisme kerjanya gimana? TNF alpha. Di sini belum ada ya, di slide ini. Atau di kelompok berikutnya ada TNF alpha? Tidak ada, Pak. Oke. Yang belum nanti bisa ditambahkan ke slide-nya. Nanti slide-nya dikirim ke saya. Slide yang minggu lalu juga ya,
yang antibodi monoklonal dan yang topik hari ini. Nanti kirim ke saya. Baik, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan dari teman-temannya? Kalau tidak, boleh lanjut ke kelompok selanjutnya. Satu kelompok lagi ya? Iya, Pak, benar, Pak. Kelompok 4 satu lagi, Pak. Ya, oke, silakan. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Abdi Santoso yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode deteksi penyakit secara bioteknologi. Kami dari kelompok 46A dengan anggota ada Bella Vanessa, Nabila Deskia, Sinta Maria, Siti Raisa, dan Fahmi Nanda. Baiklah, langsung saja selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari teman saya tentang deteksi penyakit bioteknologi. Yang pertama ada Elisa, akan dijelaskan oleh Bella. Next. Next. Baik, jadi yang pertama itu salah satu metode yang bisa untuk mendeteksi penyakit itu adalah metode ELISA atau enzyme immunoassay. Salah satu kegunaan teknik ELISA ini adalah penyakit seperti HIV, kemudian juga yang terinfeksi bakteri lainnya. Jadi misalkan orang yang terinfeksi antibodi anti HIV. Nah, antibodi inilah nantinya yang akan dideteksi oleh ELISA. Kemudian ELISA ini bekerja dengan dua prinsip, yaitu reaksi antara antibodi dengan antigen dan reaksi antara enzim dengan substrat. Nanti akan ada gambar yang saya akan jelaskan prinsip dari si ELISA ini. Next. Nah, ini adalah gambar tahapan-tahapan ELISA. Yang pertama itu adalah inkubasi sampel dengan 100 mikroliter sampel uji atau standar dalam buffer ditambahkan ke setiap well lalu ditutup plate dan diinkubasi selama 2 jam. Nah, kita bisa lihat di sini ada antigen. Antigennya ini ditaruh ke bawah. Nah, bawahnya inilah yang kita namakan si plate atau si well-nya itu. Kemudian yang kedua adalah dicuci. Kemudian setelah dicuci, lapisan well ini akan lengket ke sini.
setelah diinkubasi selama 2 jam, maka si antigen ini akan lengket ke platnya. Kemudian yang kedua, inkubasi antibodi yang terkonjugasi ini terkonjugasi dengan cara 100 mikroliter enzim antibodi terkonjugasi ditambahkan ke stapler dan diinkubasi. Nah, jadi setelah si antigennya udah lengket ke platnya ini atau ke well-nya ini, maka yang kedua itu adalah si antibodinya ini. Jadi antibodi ini nanti akan lengket juga ke antigen dan mereka bereaksi. Inilah yang dinamakan prinsip antigen dan antibodi. Kemudian yang kedua ini adalah Suaranya kecil. maaf Pak, bisa apakah suara saya sudah jelas? Masih belum. Sebentar ya. Apakah suara saya sudah jelas? Jadi sudah. Oke. Saya ulangin. Jadi yang pertama itu adalah ya yang prinsip 2 tadi itu, ini itu gambarnya. Jadi ada reaksi antara antigen dan antibodi. Yang pertama itu antigen kita taruh ke plate atau ke well, ini yang warna biru. Nanti setelah diinkubasi selama 2 jam, tujuannya itu untuk memastikan dia itu lengket ke plate-nya itu atau ke well-nya. Kemudian setelah udah lengket, maka yang kedua adalah antibodinya. Antibodinya ini nanti kita lengketkan ke antigen. Maka terjadilah reaksi antigen dan antibodi. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah enzim dan substrat. Kemudian, nah, kita bisa lihat di sini ketika diinkubasi dengan enzim antibodi terkonjugasi, ditambahkanlah ke tiap well dan diinkubasi selama 1 jam. Kemudian dicuci dan terjadilah pembentukan warna dengan penambahan si substrat ini tadi. Nah, penambahan warna itulah nantinya yang akan kita deteksi dengan ELISA reader namanya, dengan prinsip spektrofotometri. Prinsipnya sama kayak hukum Lambert, nanti akan di gelombang tertentu dan biasanya itu panjang gelombangnya 620 sampai 650 nanometer. Di situ nanti kita bisa lihat penyakit-penyakit yang kita ingin deteksi gitu. Next. Nah, ada tipe-tipe teknik ELISA. Tadi juga di kelompok sebelumnya sudah dijelaskan dan di sini saya akan menjelaskan memakai gambar. Nah, yang pertama untuk direct ELISA atau ELISA langsung ini, kita bisa lihat di sini bahwa yang pertama itu antigen dilengketkan ke plate. Kemudian lalu ditambahkan si antibodi primer, yang ini gambar yang warna merah ini, dan kemudian ditambahkan enzim. Itu untuk direct ELISA, jadi dia langsung aja gitu. Kemudian kalau untuk yang indirect, itu kita perlu perantara di sini. Yang pertama kan ini ada antigen, sama-sama sebenarnya dilengketkan dulu si antigennya ini ke plate. Kemudian di sini si yang merah ini itu adalah si antibodi primer. Nah, untuk mereka bereaksi diperlukanlah si antibodi sekunder ini yang udah terkonjugasi. Nah, inilah yang si antigen sekunder ini yang biru itu. Kemudian ditambahkan substrat, maka terjadilah reaksi warna. Lalu yang untuk sandwich ELISA ini prinsipnya sama kayak roti sandwich. Jadi pertama dia itu antigennya nggak langsung lengket ke plate-nya itu. Jadi kita perlu sih antibodi penangkap ini yang warna kuning ini. Kemudian kita tambahkan antigen, lalu kita tambahkan si antibodi primer dan kita tambahkan si antibodi sekunder ini tadi. Kemudian kita tambahkan substrat, maka dia akan bereaksi. Next. Nah, dari semua penjelasan ELISA tadi tentu ada keuntungan dan kerugian dari si metode ELISA ini. Keuntungannya itu reagennya itu waktu simpannya itu lama. Dan kemudian spesifitas dan sensitivitas ELISA ini sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita mau deteksi HIV, maka HIV aja yang kita lihat gitu. Terus mudah dilihat hasilnya dan prosedurnya cepat.
ELISA ini dapat digunakan juga untuk berbagai infeksi. Kemudian kerugiannya apa? Yang pertama itu kit tersedia secara komersial, tapi tidak murah. Jadi ELISA ini sangat-sangat lumayan mahal, kalau nggak salah sampai belasan juta reagen-reagennya itu. Kemudian sangat spesifik untuk antigen tertentu, tidak akan mengenali. Jadi itu tadi kerugiannya, kita nggak bisa lagi deteksi penyakit yang lain dari tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita mau deteksi HIV, maka HIV aja yang ada gitu. Lalu diperlukan tenaga yang ahli di bidangnya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya metode deteksi penyakit dengan bioteknologi yang kedua ada metode microarray. Jadi DNA microarray ini merupakan suatu teknologi yang mampu menghasilkan informasi genetika dengan memanfaatkan array berdensitas tinggi dari DNA atau nukleotida. Jadi oligonukleotida ini potongan suatu rantai DNA yang umumnya memiliki panjang kurang dari 50 basa. Jadi array yang didapat dari DNA atau oligonukleotida ini nanti diletakkan di material semikonduktor yang biasa kita sebut chips. Makanya metode microarray ini disebut dengan metode chips. Teknik molekuler yang jadi metode microarray ini merupakan teknik molekuler yang memungkinkan analisis ekspresi gen secara simultan untuk ribuan gen dalam sampel biologis. Jadi teknologi ini memanfaatkan chip yang terdiri dari banyak probe biologis untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyebab penyakit seperti kanker ataupun infeksi dan autoimun. Next. Di dalam metode microarray ini memiliki kelebihan dan sensitivitas dan sensitivitas yang tinggi. Kekurangannya itu kompleksitas data dan validasinya karena terlalu banyak data, ribuan gen, jadi kemungkinan validasinya juga. Untuk metode deteksi bioteknologi biasanya memang agak sedikit mahal, dan untuk mekanismenya yaitu, jadi kan di sini ada sampel sel kanker sama sel normal. Kemudian kita akan melakukan purifikasi atau kita isolasi DNA-nya tadi. Jadi di bagian atas itu hanya ada mRNA dan di bawah itu. Jadi kita pipet lah yang bagian atas mRNA, kita masukkan ke tube yang baru mRNA tersebut. Kita lakukan reverse transkriptase dengan bantuan enzim dan mengubahnya menjadi si DNA atau DNA komplementer. Baru DNA komplementer ini kita lakukan coupling atau pemberian label. Jadi untuk sel kanker yang itu diberi label red fluorescence, sama untuk yang sel normal itu diberi label green fluorescence. Jadi nanti kemudian dilakukan, jadi DNA-nya itu nanti jadinya DNA untai tunggal yang berlabel, kemudian dilakukan hibridisasi, nanti akan menciptakan struktur molekul untai ganda di permukaan itu, kemudian nanti dilakukan scanning untuk dilakukan pemindaian laser untuk memunculkan warnanya, kemudian nanti dianalisis berdasarkan warnanya. Jadi kalau misalnya kan kita bikin tadi labelnya warnanya merah sama hijau. Jadi kalau misalnya dia merah berarti sel yang normal itu lebih banyak daripada sel tumor. Kalau yang hijau itu sel tumor sel kanker lebih banyak daripada sel normal. Jadi untuk lebih lanjutnya kita bisa melihat video. Yasin. Selanjutnya diberi label menjadi si DNA tadi, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, diberi nama C3. Selanjutnya
Nah, nanti di dalam mikroarray ini dia akan menciptakan struktur molekul untai ganda berdasarkan hasil scan-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya untuk metode deteksi yang ketiga dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah PCR. PCR atau polymerase chain reaction PCR adalah alat diagnostik yang banyak digunakan dan sangat sensitif untuk mendeteksi sekuens asam nukleat spesifik patogen dalam jaringan inang dan vektor. PCR mengeksploitasi mekanisme replikasi DNA alami menggunakan serangkaian langkah inkubasi siklik pada suhu yang berbeda. Nah, PCR ini untuk mendeteksi diagnosis penyakit infeksi bakteri dan virus, penyakit genetik, dan juga kanker. Nah, PCR ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pertama sangat spesifik karena PCR ini dapat membedakan rangkaian DNA dengan satu nukleotida saja. Dan yang kedua, sensitif. Nah, mengapa dikatakan PCR sensitif? Karena PCR ini dia dapat melakukan pendeteksian pada DNA sampel walaupun kita menggunakan sampel yang sedikit. Lalu serbaguna. Nah, dikatakan serbaguna karena PCR ini tidak hanya digunakan dalam bidang medis, tetapi digunakan juga dalam pengujian genetik, investigasi genetik, Apa dikatakan cepat efisien karena dalam proses penggunaan PCR kita dapat menghasilkan sampel DNA jutaan dalam waktu beberapa jam saja. Selanjutnya adalah kekurangan PCR. Nah, pertama mudah terkontaminasi. Kenapa dikatakan mudah terkontaminasi? Karena PCR ini mudah rentan atau sangat rentan terhadap kontaminasi dari sumber DNA atau RNA dan juga lingkungannya. Selanjutnya adalah biaya yang cukup mahal. Namun setelah dilakukan atau setelah pandemi COVID 2019 lalu, PCR dapat dijangkau oleh masyarakat yang mungkin memerlukan pemeriksaan PCR karena dari data yang saya tengok harga PCR di tahun 2020-an itu sekitar 300 ribuan. Lalu ketiga pengamatan dari isi sampel maksudnya di sini adalah karena siklus PCR ini dapat terganggu oleh inhibitor sehingga nanti akan mengganggu hasil atau interpretasi data yang akan kita dapatkan, di mana contohnya seperti pemeriksaan atau pemurnian darah, yaitu seperti heme dari sampel darah yang dapat mengganggu hasil pemeriksaan atau data atau interpretasi datanya. Selanjutnya adalah kesalahan dalam amplifikasi, di mana karena kesalahan amplifikasi ini dapat berdampak pada hasil yang tidak akurat. Baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan PCR, pertama ada bahan-bahan yang harus disiapkan. Yaitu ada 4 bahan penting 4 atau 5 bahan penting yang digunakan dalam PCR. Pertama adalah DNA. Nah, DNA ini adalah sampel di mana sampel ini dapat berupa baik itu darah, dahak ataupun sampel lain yang akan kita gunakan, yang akan kita periksa. Selanjutnya ada buffer, di mana buffer ini adalah larutan elektrolit yang berisi magnesium yang merupakan faktor penting untuk enzim DNA polimerase, di mana si buffer ini berfungsi untuk menjaga pH tertentu agar enzim tetap bereaksi secara optimal. Selanjutnya adalah DNTPase atau dioxinukleotida trisfosfat, di mana DNTPase ini merupakan bahan baku utama dalam penyalinan segmen DNA yang baru, di mana dia terdiri dari 4 jenis DNA, yaitu adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Selanjutnya adalah DNA primer, di mana DNA primer ini adalah jenis nukleotida.
Ya, izin Pak. Bukan Pak jenis DNA, Pak jenis nukleotida. Maaf Pak. Di mana di NTPS ini memiliki 4 jenis nukleotida yaitu adenin, timin, guanin, dan sertanin. Terima kasih Pak. Yang merupakan untaian DNA pendek yang berfungsi untuk mendeteksi bagian DNA yang kita inginkan. Berfungsi sebagai tempat untuk DNA polimerase ini untuk agar menempel pada DNA sampel yang akan kita periksa. Nah, terakhir adalah TAQ DNA polimerase. Nah, di mana TAQ DNA polimerase ini adalah bagian penting dari proses PCR yang di mana dia memiliki keunikan yaitu dapat bertahan dalam suhu yang tinggi. Nah, setelah kita melakukan preparasi sampel itu, di mana sampel akan dimasukkan ke dalam alat yang dinamakan yaitu thermoskiller. Nah, di dalam thermoskiller ini sampel akan mengalami thermocycle, di mana di dalam thermocycle ini sampel akan melewati tiga tahap, yaitu pertama denaturation atau denaturasi yang dilakukan pada suhu 96 derajat Celcius, di mana pada proses ini akan terjadi pemisahan DNA menjadi DNA beruntai tunggal, di mana disinilah kukusan TAQ DNA polimerase digunakan, yaitu DNA polimerase ini tidak mengalami denaturasi walaupun dalam suhu yang tinggi dapat bekerja adalah annealing atau penempelan, di mana annealing atau penempelan ini dilakukan pada suhu 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Sehingga DNA primer akan menempel ini terjadi sekitar 30 detik. Selanjutnya adalah extension atau elonginasi yang terjadi di mana pada suhu ini dan DNA polimerase akan melakukan elonginasi dengan kecepatan 1000 pasang basa per menit, di mana suhu dalam pekerjaan atau mekanisme kerja dari si DNA TAQ polimerase. Nah, setelah sampel mengalami 3 tahap tersebut, sampel akan didinginkan selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, hal ini akan menghentikan proses polimerase. Setelah 3 tahap ini berulang lagi ininya, prosesnya ya, berulang lagi dari awal dengan annealing, kemudian elongasi sampai tadi kan thermocycle dibuat perulangannya gitu ya. Misalkan biasanya itu 30 kali gitu. Jadi 30 kali ya. Tangannya 10 kali. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Rotasinya. Nanti setelah selesai 30 kali, ya bayangin setiap sekali rotasi itu sekitar 1000 yang terbentuk gitu ya. 1000 gen yang terbentuk, gen baru yang terbentuk gitu. Menghasilkan 4 itu kali 2 saya bayangin bisa jadi ratusan gitu ya, miliaran. Jadi bukan setelah ini operasi annealing, extension